Anda merasakan sesak di terowongan yang dalam. Di sini, di ruang kamar tidur yang penuh dengan ratusan tubuh, udara berubah menjadi racun mematikan bagi hampir semua mamalia. Inilah tekanan selektif paling stabil, kualitas udara yang buruk. Anda berada di lingkungan hipercapnia dan hipoksia. Tingkat karbon dioksida, hipercapnia, dapat mencapai hingga 10%, yang akan membuat Anda pingsan dan mati dalam beberapa menit. Tingkat oksigen, hipoksia, juga sangat rendah. Udara ini adalah cerminan dari kehidupan kolektif yang padat, di mana udara segar jarang masuk. Perhatikan para pekerja bernapas dengan santai. Anda menyaksikan toleransi mereka yang luar biasa terhadap CO2, yang telah berevolusi sejalan dengan hilangnya sensitivitas nyeri asam mereka. Karbon dioksida melarutkan dan membuat jaringan menjadi asam, tetapi tubuh mereka telah belajar untuk menoleransi keasaman ini dengan mengkonfigurasi ulang sel-sel saraf mereka. Anda melihat bagaimana jantung mereka merespons hipoksia. Ketika oksigen turun drastis, suatu keadaan yang akan menyebabkan kerusakan otak pada mamalia permukaan, tikus small telanjang masuk ke mode darurat yang luar biasa. Mereka beralih dari menggunakan glukosa sebagai bahan bakar utama, yang membutuhkan oksigen, menjadi menggunakan fruktosa, ya, jenis gula yang sama yang digunakan lebah. Anda menyaksikan metabolisme mereka beralih ke mode yang tidak memerlukan oksigen untuk mempertahankan organ vital mereka, seperti otak. Ini adalah kemampuan yang belum pernah terjadi pada mamalia, semacam hibernasi paksa pada tingkat seluler. Peralihan ke fruktosa ini adalah adaptasi genetik yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kondisi kekurangan oksigen yang panjang saat terowongan mereka runtuh atau ventilasi terhenti. Anda menyadari bahwa lingkungan udara yang beracun ini adalah penapis evolusioner. Hanya individu dan koloni yang mampu beradaptasi secara radikal terhadap hiperkapnia dan hipoksia yang akan bertahan hidup. Dan adaptasi ini memperkuat umur panjang mereka. Toleransi asam, yang diperlukan untuk mengatasi CO2 tinggi, berjalan seiring dengan resistensi mereka terhadap kanker. Lingkungan asam secara paradoks membuat sel kanker sulit untuk berkembang, dan adaptasi unik mereka untuk menoleransi keasaman ini mungkin memainkan peran dalam pertahanan seluler mereka. Ini adalah kisah tentang bagaimana lingkungan yang paling tidak ramah pun dapat memaksa evolusi untuk memunculkan solusi yang paling cerdas. Mereka tidak dapat mengubah kualitas udara, jadi, mereka mengubah diri mereka sendiri untuk hidup dengan racun. Saat Anda melihat mereka tidur berkerumun di udara yang mematikan, Anda melihat bukti bahwa mereka telah menjadi spesialis yang sempurna untuk lingkungan mereka. Mereka telah mengunci diri di kerajaan bawah tanah ini, dan sebagai imbalannya, mereka telah membuka kunci rahasia umur panjang yang tidak akan pernah mungkin terjadi di bawah langit yang penuh oksigen. Anda menyelami sistem sirkulasi mereka, mencari tahu bagaimana mamalia ini telah mendefinisikan ulang metabolisme untuk mengatasi lingkungan rendah oksigen yang ekstrim. Ini adalah kisah tentang penguasaan kimia internal di bawah tekanan. Pada mamalia permukaan, hipoksia memicu kepanikan dan mengarah pada kerusakan jaringan yang cepat karena kurangnya energi. Tetapi pada tikus small telanjang, Anda melihat adaptasi yang secara radikal mengubah cara mereka menggunakan oksigen. Perhatikan hemoglobin mereka, protein dalam darah yang membawa oksigen. Mereka memiliki bentuk hemoglobin yang luar biasa efisien dalam mengambil oksigen bahkan ketika konsentrasi oksigen di udara sangat rendah. Ini adalah penyesuaian genetik yang halus tetapi vital. Namun, kemampuan mereka yang paling mencengangkan adalah pergeseran metabolisme mereka ke fruktosa, yang sebelumnya kita sebutkan. Anda melihat bagaimana dalam kondisi kekurangan oksigen, sel-sel otak mereka mengaktifkan jalur metabolisme yang memproses fruktosa. Biasanya, fruktosa dipecah di hati. Tetapi mereka menggunakan fruktosa di seluruh tubuh, memungkinkan sel-sel mereka untuk menghasilkan energi secara anaerobik, tanpa oksigen. Ini seperti memiliki mesin cadangan darurat yang tidak memerlukan bahan bakar utama. Adaptasi ini memungkinkan otak mereka bertahan hingga 18 menit tanpa oksigen yang cukup, suatu hal yang tidak terpikirkan untuk mamalia lain. Anda menyadari bahwa keunggulan ini berasal dari sosialitas dan umur panjang mereka. Karena koloni ini harus bertahan hidup melalui periode kelaparan dan runtuhnya terowongan yang tidak terduga,
kemampuan untuk bertahan hidup tanpa oksigen yang memadai adalah tekanan selektif yang sangat kuat. Metabolisme yang lambat, karena poikilotermi, dan efisiensi fruktosa ini menciptakan dampak yang signifikan pada penuaan. Ketika mamalia menggunakan oksigen, mereka menghasilkan produk sampingan berbahaya, spesies oksigen reaktif, atau radikal bebas, yang menyebabkan kerusakan seluler. Karena tikus mol telanjang dapat beroperasi dengan metabolisme yang lebih rendah dan memiliki mekanisme darurat anaerobik, mereka secara inheren mengurangi kerusakan oksidatif ini. Mereka telah memperlambat jam penuaan. Kemampuan untuk mengontrol metabolisme di bawah hipoksia adalah kunci untuk mempertahankan umur panjang. Tanpa penguasaan ini, setiap runtuhan terowongan akan memusnahkan sebagian besar pekerja, merusak investasi kolektif dalam infrastruktur terowongan. Anda meninggalkan lorong mereka dengan kekaguman pada keahlian kimia internal ini. Mereka telah mengambil batasan lingkungan yang paling mematikan, kurangnya udara, dan mengubahnya menjadi mekanisme untuk bertahan hidup. Garis keturunan ini telah mengajarkan kita bahwa terkadang, untuk hidup lebih lama, Anda harus belajar untuk tidak bernapas, dan bahwa penguasaan energi yang ekstrim dapat memperpanjang kehidupan jauh melampaui batasan yang diyakini oleh alam. Anda kini fokus pada salah satu pengorbanan sensorik paling ekstrim yang pernah dilakukan mamalia, penghapusan rasa sakit asam. Anda masih berada di dalam terowongan yang udaranya kaya karbon dioksida. Bayangkan sensasi asam karbonat yang terbentuk saat CO2 larut di jaringan lembab, rasa seperti terbakar di mata, hidung, dan kulit yang terbuka. Bagi mamalia biasa, ini adalah alarm nyeri yang sangat kuat, memicu respons cepat untuk melarikan diri ke udara segar. Tetapi Anda melihat tikus mol telanjang ini. Mereka mengabaikan rasa asam itu sepenuhnya. Anda menyadari bahwa evolusi telah membungkam alarm itu. Perhatikan saraf mereka di tingkat seluler. Anda menemukan bahwa gen yang menghasilkan neurotransmitter tertentu, yang disebut zat P, yang berfungsi sebagai pembawa sinyal nyeri, telah dinonaktifkan di kulit dan mata mereka. Mereka juga telah memodifikasi reseptor nyeri yang biasanya bereaksi terhadap asam, yang disebut TRPV1. Perubahan genetik inilah yang memberikan mereka mati rasa, yang luar biasa terhadap iritasi asam dan bahan kimia aktif seperti kapsaicin, senyawa yang membuat cabai terasa pedas. Di permukaan, rasa sakit ini mencegah kita dari kerusakan. Di bawah tanah, rasa sakit itu hanya merupakan hambatan. Mengapa mematikan rasa sakit? Karena dalam kehidupan sosial, di mana mereka harus berkerumun di ruang udara beracun yang sama selama puluhan tahun, alarm nyeri yang konstan akan menjadi bencana. Jika setiap individu terus-menerus merasakan perih di mata dan kulit, mereka tidak akan pernah bisa bekerja secara efisien. Anda menyaksikan bagaimana penghapusan rasa sakit ini secara langsung mendukung sosialitas dan umur panjang mereka. Ketidaknyamanan asam, yang akan menyebabkan hewan pengerat soliter melarikan diri, dipadamkan, memungkinkan mereka untuk tetap berada di kamar tidur mereka yang padat dan hangat. Ini adalah kisah tentang bagaimana lingkungan yang stabil tetapi beracun memaksa adaptasi yang radikal. Daripada mengatasi CO2, yang tidak dapat mereka lakukan secara realistis dalam terowongan yang disegel, mereka mengubah respons biologis mereka terhadap efek CO2. Anda menyadari bahwa evolusi telah melakukan kompromi yang brutal, mereka menukar peringatan rasa sakit dengan efisiensi kolektif. Tanpa pengorbanan sensorik ini, tidak ada satupun adaptasi mereka yang lain, mulai dari poikilotermi hingga pembagian kerja, yang akan berkelanjutan. Mereka telah memilih untuk hidup tanpa rasa sakit, bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai keharusan operasional. Di dalam kerajaan kegelapan, rasa sakit bukanlah pelajaran, melainkan gangguan, dan spesies ini telah menghapus gangguan itu demi keabadian kolektif mereka. Anda menyelami biologi di balik ketidakpekaan nyeri mereka, tepat di ujung saraf mereka yang disebut nociceptor. Disinilah revolusi sensorik terjadi, yang memungkinkan mereka mengabaikan bahaya asam di lingkungan mereka. Pada mamalia lain, respons nyeri terhadap asam melibatkan reseptor spesifik yang dipicu oleh sinyal-sinyal kimiawi. Anda melihat bahwa pada tikus mol telanjang, jalur sinyal kunci telah dimodifikasi secara genetik. Fokuskan pada protein bernama trika, yang merupakan reseptor yang biasanya bereaksi terhadap nerve growth factor, NGF.
NGF dan reseptornya trika sangat penting dalam mamalia untuk mengembangkan dan mempertahankan sensitivitas nyeri. Anda menyaksikan bagaimana, melalui evolusi, tikus mole telanjang telah mendesensisasi jalur trika mereka. Reseptor ini tidak berfungsi dengan cara yang sama seperti pada hewan pengerat lainnya. Ini berarti sinyal yang biasanya akan meningkatkan sensitivitas terhadap rasa sakit asam dan panas, sebuah proses yang disebut hiperalgesia, telah teredam. Mereka telah mengubah perangkat keras saraf mereka. Ini sangat penting untuk lingkungan mereka. Udara yang tinggi CO2, serta tanah yang keras dan abrasif, akan menyebabkan kerusakan jaringan kecil secara terus-menerus. Jika mereka memiliki sistem nyeri normal, mereka akan mengalami nyeri kronis yang melumpuhkan, membuat mereka tidak mampu melakukan kerja kolektif yang berat. Anda melihat bagaimana adaptasi ini adalah bagian dari penghematan energi total mereka. Rasa sakit adalah respons yang mahal, membutuhkan sinyal saraf yang cepat dan hormon stres. Dengan menghilangkan sebagian besar nyeri asam, mereka tidak hanya menjadi pekerja yang lebih efisien di udara beracun, tetapi juga mengurangi biaya metabolisme yang terkait dengan stres dan nyeri kronis. Pikirkan tentang tekanan selektif. Kelangsungan hidup koloni bergantung pada tenaga kerja yang stabil dan tidak terganggu. Pekerja yang terus-menerus terganggu oleh rasa sakit, atau yang harus keluar dari terowongan ke udara segar, adalah liabilitas. Anda menyaksikan bagaimana desensisasi trika ini juga memainkan peran dalam kekebalan kanker mereka. Peradangan kronis seringkali merupakan prekursor kanker, dan nyeri kronis terkait dengan peradangan. Dengan meredam jalur nyeri utama, mereka secara tidak sengaja mengurangi tingkat peradangan kronis di tubuh mereka, yang mungkin menjadi faktor pendukung lain dalam umur panjang bebas kanker mereka. Anda meninggalkan jaringan saraf mereka dengan kesadaran bahwa mereka telah memodifikasi aspek paling mendasar dari biologi mamalia. Mereka telah menukar sinyal peringatan rasa sakit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kelangsungan hidup abadi koloni. Bagi mereka, evolusi membuktikan bahwa terkadang, keuntungan terbesar dalam bertahan hidup adalah tidak merasakan apa-apa. Anda menyaksikan mereka bergerak lambat dan metodis, dan Anda menyadari bahwa Anda sedang melihat jam biologis yang berjalan pada kecepatan yang sangat berbeda. Mereka telah melarikan diri dari apa yang kita sebut jam hewan pengerat. Biasanya, ada korelasi yang ketat antara ukuran tubuh dan umur pada mamalia. Hewan pengerat kecil, seperti tikus, yang hidup di bawah tekanan predator dan bereproduksi dengan cepat, hidup hanya selama 1 atau 2 tahun. Tetapi tikus mole telanjang, meskipun ukurannya kecil, hidup hingga 3 dekade. Anda melihat salah satu pekerja yang sudah sangat tua. Tubuhnya kurus dan keriput, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit atau penurunan fisik yang parah. Mereka tidak mengalami banyak penyakit yang terkait dengan penuaan pada mamalia lain. Disinilah kunci pertama umur panjang mereka terlihat jelas, metabolisme yang rendah. Karena mereka telah menjadi poikilotermik dan beroperasi dalam lingkungan yang stabil, metabolisme mereka 30% hingga 50% lebih rendah daripada mamalia seukuran mereka. Teori penuaan mengatakan bahwa semakin cepat Anda membakar energi, semakin cepat Anda menua, karena produksi radikal bebas. Tikus mole telanjang secara fundamental telah memperlambat laju pembakaran kehidupan mereka. Anda melihat bagaimana koloni ini telah membeli waktu. Energi yang dihemat dari tidak perlu menjaga suhu tubuh dikhususkan untuk perbaikan seluler dan pencegahan kerusakan, proses yang sangat mahal. Perhatikan juga mekanisme pertahanan seluler mereka yang luar biasa. Selain asam hyaluronat, H, yang super besar, mereka memiliki protein yang sangat efisien dalam melipat kembali protein yang rusak, sebuah proses yang disebut perbaikan protein. Seiring bertambahnya usia mamalia lain, kemampuan ini menurun, menyebabkan penyakit seperti Alzheimer. Pada tikus mole telanjang, kemampuan ini tetap tinggi. Anda menyadari bahwa evolusi mereka menuju umur panjang bukanlah kecelakaan yang terisolasi, tetapi hasil kumulatif dari setiap adaptasi yang kita saksikan. 1. Stabilitas termal, poikilotermi, menghemat energi. 2. Sosialitas memusatkan reproduksi dan mengurangi tekanan evolusioner pada individu. 3. Ketahanan terhadap CO2 dan asam mengurangi stres oksidatif dan nyeri.
Semua faktor ini menyatu untuk memperpanjang usia hidup mereka. Mereka telah mengubah biologi mereka di tingkat seluler, bertindak sebagai super centenarian di dunia pengerat. Bagi pekerja individu, hidup lama berarti lebih banyak waktu untuk menyumbangkan tenaga kerja kolektif, membenarkan investasi genetik ratu pada individu yang berumur panjang. Anda meninggalkan terowongan dengan rasa takjub. Tikus Moll telanjang telah memecahkan misteri penuaan mamalia, dan jawabannya bukanlah ramuan ajaib, melainkan hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan keputusan radikal untuk menukar kehidupan yang cepat di permukaan dengan keabadian yang lambat dan stabil di bawah tanah. Anda mengamati mereka yang bekerja dan bersantai, dan Anda menyadari bahwa faktor kunci lain dalam umur panjang mereka adalah lingkungan internal mereka yang tenang. Mereka telah menguasai seni menghindari stres kronis, sebuah pencapaian yang didorong oleh keamanan kolektif. Pikirkan tentang tekanan yang dihadapi mamalia permukaan. Mereka hidup dalam ketakutan akan predator yang konstan, kelaparan, fluktuasi suhu, dan persaingan reproduksi yang sengit. Semua ini memicu pelepasan hormon stres kronis, seperti kortisol, yang merusak tubuh dan mempercepat penuaan. Di sini, di kerajaan bawah tanah ini, semua tekanan itu telah diredam. Anda melihat bagaimana perlindungan dari predator hampir total. Mereka jarang terpapar bahaya dari luar. Mereka tidak perlu bersaing untuk bereproduksi karena hanya sang ratu yang berhak. Mereka memiliki pasokan makanan yang dijamin oleh lumbung kolektif, umbi yang dipanen. Mereka tidak menghadapi fluktuasi suhu yang berbahaya, poikilotermi dan kamar yang stabil. Semua adaptasi ini mengurangi stres kronis ke tingkat yang tidak dapat dicapai oleh mamalia lain. Perhatikan pekerja yang sedang mengangkut kotoran atau menggali. Mereka tampak tenang dan fokus. Tingkat hormon stres mereka, secara umum, jauh lebih rendah daripada hewan pengerat soliter. Anda melihat bagaimana bahkan hierarki sosial, yang tampak seperti tirani, sebenarnya berfungsi untuk mengurangi stres individu. Feromon ratu menekan hormon reproduksi pada pekerja. Meskipun ini mengorbankan pilihan individu, itu juga membebaskan mereka dari tekanan dan bahaya fisik yang datang dengan mencoba bereproduksi. Mereka dibebaskan dari keharusan genetik yang paling membebani. Ini adalah hipotesis stres yang berkurang. Keamanan yang dibeli oleh sosialitas dan infrastruktur terowongan diterjemahkan langsung menjadi lingkungan fisiologis yang lebih tenang dan mendukung perbaikan seluler. Energi yang tidak digunakan untuk mengatasi stres dan ancaman dialihkan untuk mempertahankan sistem anti-kanker yang mahal dan memperlambat penuaan. Anda menyadari bahwa kesehatan mereka bukanlah karena gen yang sama sekali berbeda, melainkan karena mereka hidup dalam kondisi yang membatalkan sebagian besar tekanan yang menyebabkan penuaan pada spesies lain. Dengan menyediakan keamanan total bagi diri mereka sendiri melalui kerja kolektif, mereka telah menciptakan laboratorium alam yang sempurna untuk umur panjang. Mereka mengajarkan kita bahwa lingkungan yang stabil dan aman, bebas dari ancaman predator, persaingan reproduksi yang mahal, dan fluktuasi termal, adalah bahan bakar terpenting bagi kehidupan yang panjang. Anda meninggalkan mereka dengan kesimpulan, tikus Moll telanjang menunjukkan bahwa untuk hidup selamanya, Anda harus terlebih dahulu menemukan tempat di mana Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Anda kini menyelami jantung misteri genetik mereka, mutasi yang mengubah nasib. Anda kembali ke tingkat seluler, di mana mekanisme anti-kanker mereka yang terkenal sedang bekerja, asam hyaluronat, H, dengan berat molekul sangat tinggi. H ini, yang 10 kali lebih besar daripada H pada manusia atau tikus, adalah pelindung biologis mereka. Tetapi bagaimana mereka mulai memproduksi molekul raksasa ini? Anda melihat pada kode genetik, pada enzim yang bertanggung jawab untuk mensintesis H, hyaluronan sintease 2, HAS2. Pada satu titik dalam sejarah evolusioner mereka, jutaan tahun yang lalu, terjadi kesalahan transkripsi kecil, sebuah mutasi. Mutasi ini mengubah struktur HAS2, memungkinkan enzim untuk beroperasi lebih lama dan menambahkan lebih banyak unit gula ke rantai H daripada yang seharusnya. Hasilnya bukanlah H yang normal, tetapi H yang jauh lebih panjang, lebih berat, dan lebih kental. Bayangkan jaringan tubuh mereka, terutama kulit mereka yang kendur, dikemas dalam gel pelindung yang sangat tebal.
Ketika sel mencoba membelah secara cepat dan tak terkontrol, awal dari tumor, H super besar ini bertindak seperti sensor tekanan. Anda menyaksikan fenomena yang disebut early contact inhibition. H yang besar berinteraksi dengan sel-sel di sekitarnya, memberi sinyal yang sangat kuat, terlalu sesak. Hentikan pembelahan. Sel-sel yang bermutasi yang seharusnya berkembang menjadi kanker secara efektif dipaksa untuk mati, apoptosis, atau berhenti membelah, jauh lebih awal daripada yang terjadi pada mamalia lain. Mutasi ini, yang pada awalnya mungkin hanya sebuah keanehan biokimiawi, menjadi keuntungan besar di lingkungan mereka. Mengapa mutasi ini dipertahankan? Karena kebutuhan akan umur panjang kolektif. Untuk menahan tekanan penggalian yang konstan selama puluhan tahun dan melalui periode kelaparan yang panjang, para pekerja harus tetap bebas dari penyakit. Kanker akan membunuh investasi berharga koloni. Anda menyadari bahwa kesalahan genetik ini, H yang terlalu besar, adalah kunci untuk membuka umur panjang mereka dan mempertahankan sosialitas. Itu adalah kesalahan yang menghasilkan molekul yang lebih efisien dalam mempertahankan kesehatan soma, tubuh, mereka selama 30 tahun. Ini adalah ironi evolusi yang menakjubkan, mutasi yang tidak disengaja dalam produksi gula telah memberikan mamalia ini sebuah takdir yang hampir abadi. Tanpa kesalahan biokimiawi ini, mustahil bagi mereka untuk membiayai dan mempertahankan sistem sosial mereka. Anda meninggalkan tingkat seluler, menyadari bahwa terkadang, adaptasi terbesar dalam sejarah kehidupan muncul bukan dari perubahan besar, melainkan dari kesalahan kecil dalam kode yang, di bawah tekanan lingkungan yang tepat, membuka pintu menuju kekebalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda menyelam lebih dalam ke matriks ekstraseluler, ruang di antara sel-sel mereka, di mana asam hyaluronat, H, raksasa melakukan tugasnya. Ini adalah fondasi seluler, peranca biologis yang menjaga integritas fisik dan melawan penyakit. Anda melihat bagaimana H super besar ini tidak hanya kental, tetapi juga berinteraksi dengan protein lain di ruang interseluler, menciptakan jaringan yang sangat padat dan terstruktur. Ini adalah super gel biologis yang berfungsi sebagai perisai multifungsi. Perhatikan dua peran utama gel ini. Pertama, peran mekanis, H besar ini memberikan elastisitas luar biasa pada kulit mereka yang keriput, memungkinkan manuver yang sulit di terowongan sempit. Tekanan fisik dari menggali dan berdesak-desakan tidak merusak jaringan seperti yang terjadi pada mamalia dengan H biasa. Kedua, peran pencegahan kanker, sel kanker adalah sel yang egois, yang mencoba membelah tanpa menghormati batas-batas jaringan. H super besar ini secara harfiah menghalangi ekspansi sel yang tidak terkontrol. Anda menyaksikan fenomena yang disebut contact inhibition. Ketika sel yang bermutasi mulai membelah, ia segera berbenturan dengan molekul H raksasa ini. Kontak fisik itu mengirimkan sinyal kimiawi kuat melalui reseptor di permukaan sel, memberitahu sel, jaringan penuh. Hentikan pertumbuhan. Sel kanker, yang berevolusi untuk mengabaikan sinyal-sinyal ini, terperangkap oleh mekanisme yang lebih kuat. Seolah-olah sel-sel mereka hidup dalam wadah yang begitu penuh, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mematuhi batas-batas ruang. Anda menyadari bahwa evolusi harus mendukung produksi H yang mahal ini. Mamalia lain, yang hidup singkat, tidak mampu mengalokasikan sumber daya energi untuk membuat super gel pelindung ini. Tetapi bagi tikus mol telanjang, yang harus hidup lama sebagai pekerja yang sehat, biaya ini sepenuhnya dibenarkan. Inilah korelasi antara umur panjang dan kualitas jaringan. Umur panjang mereka bukan hanya tentang hidup lebih lama, ini tentang mempertahankan kualitas jaringan yang sangat tinggi seiring bertambahnya usia. Bahkan setelah 30 tahun, jaringan mereka masih mempertahankan elastisitas dan integritas, sebagian besar berkat peranca H yang kuat ini. Anda meninggalkan matriks seluler, membawa pemahaman bahwa di dalam kegelapan, evolusi telah menggunakan trik biokimiawi sederhana, H yang lebih besar, untuk menciptakan pertahanan paling kuat melawan penuaan dan penyakit yang pernah dilihat pada mamalia. Mereka telah membangun fondasi seluler untuk keabadian. Anda sekarang menyaksikan pertahanan terpenting mereka, perisai kanker yang naik secara genetik. Ini adalah hasil akhir dari semua tekanan yang kita saksikan, yang mengarah pada mandat kontak inhibition yang tak terhindarkan. Pada mamalia biasa,
Sel-sel memiliki mekanisme bawaan untuk berhenti membelah ketika mereka berdesak-desakan dengan sel lain. Namun, sel kanker berevolusi untuk mengabaikan sinyal-sinyal ini. Anda melihat bagaimana tikus mol telanjang, berkat asam hyaluronat, H, super besar dan sistem sinyal seluler yang sensitif, memiliki dua lapis pertahanan untuk menegakkan mandat ini. Lapisan pertama, sensor fisik. H besar menciptakan kepadatan jaringan yang luar biasa. Ketika sel yang bermutasi mencoba tumbuh, ia segera berbenturan dengan gel H yang padat ini. Benturan fisik ini sendiri mengirimkan sinyal ke sel. Lapisan kedua, P16. Anda melihat aktivasi gen tertentu yang disebut P16, yang merupakan salah satu gen penekan tumor paling kuat. Pada mamalia lain, P16 biasanya diaktifkan ketika sel telah mencapai batas pembelahan, senescence. Tetapi pada tikus mol telanjang, H besar memicu P16 jauh lebih awal, segera setelah terjadi kepadatan sel yang tidak normal. Ini adalah sistem alarm dini yang ditingkatkan. Sel-sel pre-kanker tidak diberi kesempatan untuk berkembang biak. Begitu mereka merasakan sedikit saja kepadatan abnormal, P16 aktif dan menghentikan pembelahan sel sebelum menjadi tumor. Anda menyadari bahwa sistem ini adalah respons terhadap evolusi umur panjang. Semakin lama mamalia hidup, semakin banyak kesempatan sel-sel mereka untuk bermutasi dan berkembang menjadi kanker. Untuk hidup selama 30 tahun, mereka membutuhkan sistem pencegahan kanker yang jauh lebih superior daripada yang dimiliki tikus yang hanya hidup 2 tahun. Koloni harus berinvestasi dalam perbaikan soma yang sempurna. Kanker adalah bentuk kegagalan seluler yang tidak mampu mereka bayar. Perhatikan juga peran inbreeding di sini. Stabilitas genetik mereka memastikan bahwa gen P16 yang ditingkatkan ini dipertahankan dan diekspresikan secara seragam di seluruh koloni, tanpa mutasi yang melemahkan mekanisme pertahanan. Mandat kontak inhibition ini adalah kontrak akhir evolusioner mereka. Mereka telah mengunci mekanisme seluler yang memastikan bahwa sel-sel individu memprioritaskan kesehatan jaringan kolektif di atas pertumbuhan egois. Anda meninggalkan terowongan dengan pengakuan bahwa ini adalah rahasia terbesar dari makhluk abadi ini. Mereka telah menemukan cara untuk secara biologis membatalkan penyakit yang paling ditakuti, dan mereka melakukannya bukan melalui obat-obatan, tetapi melalui kombinasi kesalahan genetik yang cerdas dan tekanan lingkungan yang stabil. Mereka membuktikan bahwa pencegahan adalah kunci untuk memperpanjang waktu, bahkan hingga melampaui batas yang kita pikirkan mungkin bagi mamalia. Anda kini menyaksikan betapa seriusnya evolusi dalam memastikan kelangsungan hidup pekerja tikus mol telanjang yang berumur panjang. Mereka tidak hanya mengandalkan satu mekanisme anti-kanker, mereka telah membangun jaring pengaman berlebihan, sebuah sistem penekanan tumor ganda. Perhatikan sel yang sedang diamati. Sel ini telah bermutasi, melewati sinyal kontak inhibition pertama yang dipicu oleh asam hyaluronat, H, super besar. Ini adalah sel pre-kanker yang berisiko. Tetapi evolusi telah mengantisipasi kegagalan. Anda melihat bahwa sistem mereka memiliki dua gen penekan tumor yang bekerja secara terkoordinasi, P16 dan P27. P16, seperti yang kita lihat, adalah alarm dini yang dipicu oleh kepadatan sel yang tidak normal. P16 memaksa sel untuk memasuki keadaan penuaan, senescence, di mana sel tersebut berhenti membelah secara permanen, tetapi tetap hidup dan berfungsi. Ini membersihkan sel pre-kanker dari kolam pembelahan. Namun, Anda melihat P27. Jika P16 gagal, P27 akan mengambil alih. P27 berfungsi sebagai penahan pertumbuhan yang kuat, terutama sebagai respons terhadap kegagalan sinyal pertumbuhan dan kontak. Ini seperti memiliki dua kunci yang harus diputar secara berurutan untuk mematikan mesin. Di mamalia lain, sel kanker harus menonaktifkan satu jalur penekan tumor untuk lepas kendali. Tikus mol telanjang telah memaksa sel kanker untuk menonaktifkan dua jalur redundan, yang secara statistik sangat sulit dilakukan. Anda menyadari bahwa redundansi ini adalah tanda tangan evolusioner dari spesies yang sangat berumur panjang. Semakin lama Anda hidup, semakin banyak mutasi yang Anda kumpulkan. Semakin banyak mutasi, semakin besar peluang kanker untuk menemukan celah dalam sistem pertahanan. Untuk bertahan hidup selama 30 tahun,
mereka tidak mampu membiarkan satu pun celah. Tekanan sosial untuk mempertahankan pekerja yang sehat selama puluhan tahun telah memaksa evolusi untuk membangun pertahanan berlapis ini. Pikirkan tentang investasi kolektif. Setiap pekerja adalah bagian penting dari infrastruktur. Kehilangan pekerja karena kanker adalah kerugian besar bagi upaya penggalian kolektif, dan ancaman terhadap kelangsungan hidup ratu. Anda menyaksikan bagaimana P16 dan P27 bekerja sama untuk menegakkan hukum non-proliferasi di dalam tubuh mereka. Mereka telah menetapkan standar yang sangat tinggi untuk pembelahan sel yang aman. Anda meninggalkan tingkat seluler dengan penghargaan atas kecerdasan biologis yang brutal ini. Redundansi pertahanan mereka, P16 yang ditingkatkan dan P27 yang beroperasi sebagai cadangan, menjelaskan mengapa mereka hampir kebal terhadap penyakit yang ditakuti oleh semua mamalia lain. Mereka tidak hanya belajar cara hidup lama, mereka belajar cara hidup sehat, berkat jaring pengaman yang tak kenal lelah yang dipaksakan oleh kebutuhan untuk menjadi bagian dari mesin kolektif yang abadi. Anda kini kembali ke permukaan, sebentar saja, untuk melihat kontras yang brutal. Anda menyaksikan tikus rumah biasa, kerabat tikus small telanjang, yang mewakili garis keturunan mamalia yang gagal. Hewan pengerat permukaan adalah hypermetabolic burner. Mereka hidup dalam mode kecepatan tinggi. Perhatikan tikus itu. Ia harus terus-menerus mencari makanan, menghindari predator, dan berjuang melawan fluktuasi suhu. Untuk mempertahankan suhu tubuh yang stabil di lingkungan yang berfluktuasi, mereka harus membakar kalori secara gila-gilaan. Anda melihat bagaimana metabolisme yang cepat ini menghasilkan sejumlah besar radikal bebas, produk sampingan yang merusak sel. Tubuh mereka dipaksa untuk hidup cepat dan mati muda. Mereka rentan terhadap kanker dan penuaan degeneratif karena mereka tidak mampu mengalokasikan energi untuk perbaikan seluler yang mahal. Seluruh strategi evolusioner mereka didasarkan pada reproduksi massal yang cepat sebelum mereka mati. Inilah kegagalan garis keturunan yang memilih kecepatan. Mereka adalah pembakar energi oktan tinggi yang cepat habis. Bayangkan tikus biasa mencoba bertahan hidup di terowongan tikus small telanjang. Mereka akan mati karena kedinginan, tidak ada bulu dan suhu di kamar tidur terlalu rendah bagi mereka, atau mereka akan mati karena keracunan CO2 dan keasaman. Anda menyadari bahwa lingkungan bawah tanah Afrika yang keras tidak memberikan kesempatan untuk strategi metabolisme cepat ini. Tikus small telanjang yang awal harus membuat pilihan evolusioner, melambat atau mati. Keputusan untuk menjadi poikilotermik dan beroperasi pada metabolisme rendah adalah respons langsung terhadap kegagalan metabolisme hiper. Dengan memperlambat laju pembakaran energi mereka, mereka secara fundamental mengurangi kerusakan oksidatif dan menciptakan waktu untuk perbaikan. Kontras ini adalah kunci untuk memahami keabadian. Tikus-tikus permukaan dikendalikan oleh jam, yang berdetak cepat yang dipicu oleh kebutuhan untuk mempertahankan homeotermi dan menghindari predator. Tikus small telanjang telah membuang jam itu. Mereka beroperasi di bawah asumsi bahwa mereka harus hidup lama untuk menyelesaikan pekerjaan besar yang diperlukan oleh kelangkaan sumber daya. Kegagalan hypermetabolisme di bawah tanah menggarisbawahi mengapa mereka harus menjadi abadi. Anda kembali ke kegelapan, di mana udara tebal dan metabolisme lambat. Anda menyadari bahwa keabadian mereka bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari pengamatan evolusioner bahwa jika Anda ingin hidup selama 30 tahun, Anda harus terlebih dahulu menolak kecepatan dan membakar energi Anda dengan lambat. Anda kembali ke inti dilema evolusioner, apakah lebih baik menjadi individu yang berumur pendek tetapi bereproduksi, atau menjadi pekerja abadi yang steril? Tikus small telanjang menunjukkan jebakan individualisme di lingkungan ekstrim. Pada hewan pengerat soliter di permukaan, trade-off utama adalah antara bertahan hidup dan bereproduksi. Mereka harus bertarung, melarikan diri, dan berjuang. Energi mereka dibagi antara upaya reproduksi yang tergesa-gesa dan pemeliharaan tubuh, tetapi perbaikan tubuh selalu kalah. Anda melihat bagaimana tikus small telanjang memilih jalan yang berbeda, yang hanya mungkin karena kelangkaan makanan dan biaya penggalian yang tinggi. Mereka menolak individualisme. Perhatikan pekerja itu. Mereka menukar hak reproduksi individu mereka dengan keamanan total, keamanan termal, melalui poikilotermi dan berkerumun, keamanan makanan, melalui lumbung kolektif,
dan keamanan fisik melalui benteng terowongan. Pengorbanan reproduksi ini secara radikal mengubah alokasi energi. Seluruh energi yang biasanya dihabiskan untuk mencari pasangan, bersaing secara teritorial, dan menghasilkan keturunan yang banyak dan sering, kini dialihkan ke dua hal, menggali infrastruktur dan perbaikan seluler. Anda menyadari bahwa semua keajaiban anti penuaan dan anti kanker mereka adalah konsekuensi dari keputusan kolektif ini. Jika mereka memilih untuk menjadi individu, mereka harus meninggalkan sistem khas super besar, terlalu mahal, dan kembali ke metabolisme cepat, yang berarti hidup hanya 2 tahun dan rentan terhadap kanker. Evolusi tidak memberikan jalan tengah. Di lingkungan mereka, hanya komitmen total pada sosialitas dan umur panjang kolektif yang berhasil. Kontrasnya sangat jelas, tikus mol telanjang berinvestasi dalam badan awet muda, yang terlindungi selama 3 dekade, sementara tikus permukaan berinvestasi dalam reproduksi yang cepat dan mengorbankan kualitas tubuh. Anda menyaksikan bagaimana sifat-sifat yang kita anggap normal, bagi mamalia, seperti panas tubuh yang konstan, respons nyeri yang tajam, dan hasrat reproduksi individual, adalah beban evolusioner di bawah tanah. Anda meninggalkan kerajaan kegelapan ini dengan pelajaran yang mendalam. Batas-batas biologis kita seringkali merupakan hasil dari trade-off yang dibuat untuk bertahan hidup di permukaan yang keras. Tikus mol telanjang menunjukkan bahwa dengan mengubah tekanan lingkungan dan strategi sosial, mamalia dapat melepaskan diri dari batasan waktu dan penyakit. Mereka adalah monumen hidup bagi kekuatan pengorbanan kolektif dan efisiensi metabolisme yang brutal. Anda kini menyaksikan keajaiban biologis yang hanya diperuntukkan bagi ratu, keabadian reproduksi. Mamalia betina lain, termasuk manusia, menghadapi tebing reproduksi, penurunan tajam kesuburan seiring bertambahnya usia. Tetapi Ratu Tikus Mol telanjang menentang hukum ini. Anda melihat sang ratu yang sudah tua, yang mungkin telah memimpin koloni selama 2 dekade, dan dia masih secara teratur melahirkan anak-anak yang sehat dalam jumlah besar. Disinilah peran umur panjang dan sosialitas bersatu dalam cara yang paling ekstrim. Karena sang ratu adalah satu-satunya saluran genetik koloni, evolusi harus memastikan bahwa mesin reproduksinya tidak pernah rusak. Kegagalan ratu adalah kepunahan. Perhatikan ovariumnya, tidak seperti mamalia betina lain yang dilahirkan dengan jumlah telur yang terbatas, yang habis seiring waktu, ovarium ratu tetap aktif. Dia terus memproduksi sel telur baru seumur hidupnya, sebuah fenomena yang jarang terjadi dan sangat berharga dalam biologi mamalia. Anda menyadari bahwa semua energi kolektif dialokasikan untuk memelihara dan melindungi individu yang unik ini. Para pekerja menyediakan makanan, menjaga suhu, dan melawan predator, yang semuanya membebaskan ratu dari tekanan lingkungan yang merusak. Perlindungan ini dikombinasikan dengan kekebalan kanker dan resistensi penuaan yang dimiliki oleh semua tikus mol telanjang, memungkinkan ratu untuk mengalokasikan sumber daya tubuhnya hampir sepenuhnya untuk fungsi reproduksi yang berkelanjutan. Sosialitas mengubah ratu menjadi investasi yang membutuhkan umur panjang genetik. Semakin lama ratu hidup dan bereproduksi, semakin besar peluang gen kolektif untuk melewati periode kelaparan yang panjang dan tidak dapat diprediksi. Anda menyaksikan bagaimana tubuhnya yang memanjang, adaptasi yang memungkinkan dia membawa begitu banyak janin sekaligus, adalah tanda fisik dari tekanan evolusioner untuk memaksimalkan hasil reproduksi. Pikirkan tentang konsekuensinya bagi kita. Kita menghadapi penurunan kesuburan karena penuaan seluler dan kerusakan yang terakumulasi. Ratu tikus mol telanjang, yang sel-selnya dilindungi oleh H super dan metabolisme yang lambat, menunda kerusakan itu hampir tanpa batas. Anda melihat bagaimana sistem ini adalah mesin pemeliharaan kehidupan yang sempurna, pekerja abadi yang steril menjaga ratu yang abadi secara reproduktif. Tidak ada pemborosan energi. Anda meninggalkan ratu yang melahirkan dengan pemahaman bahwa dalam biologi, bahkan batas-batas kesuburan pun dapat diatasi jika tekanan selektif cukup kuat. Tikus mol telanjang menunjukkan bahwa reproduksi yang berkelanjutan, seperti umur panjang, bukanlah mimpi, tetapi hasil dari sistem pendukung kolektif dan pengorbanan biologis. Anda menyaksikan ketenangan koloni, yang dijaga oleh kontrol hormonal ratu,
Tetapi Anda tahu bahwa di balik kedamaian ini terdapat potensi kekerasan yang eksplosif, semua didorong oleh tuntutan suksesi yang brutal. Ratu abadi secara reproduktif, tetapi dia tidak abadi secara fisik. Ketika dia mati, atau ketika dia menjadi terlalu lemah untuk menekan pekerja, baju ketat hormonal itu terlepas. Anda merasakan perubahan kimiawi di udara. Feromon penekan menghilang. Seketika, betina-betina terbesar dan terkuat dalam koloni, yang selama ini terhalang secara kimiawi, mengalami lonjakan hormon reproduksi. Ini adalah pelepasan energi reproduksi yang tertahan selama puluhan tahun. Anda menyaksikan pertarungan untuk mahkota. Ini adalah pertempuran yang brutal dan seringkali fatal, melibatkan gigitan serius dan dorongan tubuh. Ini bukan pertarungan untuk dominasi, ini pertarungan untuk kelangsungan hidup genetik. Hanya satu yang bisa menang. Betina yang menang akan menjalani transformasi fisik yang cepat. Tubuhnya memanjang sebagai respons terhadap peningkatan hormon pertumbuhan dan perubahan genetik. Dia akan menjadi ratu baru, siap menanggung beban reproduksi yang masif. Anda menyadari bahwa kekerasan ini adalah harga dari sosialitas. Karena sumber daya sangat langka, dan biaya membangun terowongan sangat tinggi, hanya satu individu yang dapat memimpin. Seleksi alam menuntut bahwa yang paling kejam, yang paling tangguh secara fisik, dan yang paling mampu menghasilkan feromon penekan terkuatlah yang harus menjadi ratu. Pikirkan tentang betina yang kalah. Mereka mundur kembali ke peran pekerja, atau, jika mereka terlalu lemah, mereka mungkin diusir dari koloni. Bagi mamalia lain, diusir berarti kesempatan untuk berkembang biak. Bagi tikus mol telanjang, diusir hampir pasti berarti kematian soliter. Ini adalah ironi yang dalam, umur panjang luar biasa para pekerja adalah fungsi langsung dari penyerahan total mereka kepada ratu. Begitu mereka mencoba untuk melanggar kontrak itu dan mencari kekuasaan, mereka menghadapi kekerasan yang mematikan. Anda meninggalkan ruang ratu dengan penghargaan atas dinamika kekuasaan yang kejam ini. Mereka telah mencapai kekebalan terhadap penyakit dan waktu, tetapi harga untuk itu adalah struktur sosial yang tidak mengizinkan ambisi individu. Dalam kegelapan bawah tanah, hanya dengan mengorbankan diri sendirilah Anda dapat memastikan kelangsungan hidup genetik yang panjang. Anda melihat kembali keseluruhan sistem yang telah kita jelajahi, dan Anda mulai memahami ekonomi evolusioner mereka, amortisasi tenaga kerja. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup sebentar, ini tentang menjustifikasi biaya pembangunan infrastruktur selama puluhan tahun. Bayangkan satu pekerja, untuk menggali panjang terowongan yang cukup untuk mencapai umbi berikutnya, ia harus mengeluarkan sejumlah besar energi. Jika dia hanya hidup 2 tahun, seperti tikus biasa, dia mungkin mati sebelum pekerjaan selesai, dan investasi energinya hilang. Anda menyaksikan bagaimana, melalui sosialitas dan umur panjang, koloni ini dapat membagi beban kerja yang masif itu dan menyebarkannya selama beberapa dekade. Pikirkan terowongan itu sebagai aset modal. Itu tidak mudah dibangun. Ini membutuhkan pemeliharaan konstan, perbaikan, dan perluasan. Jika koloni terdiri dari individu-individu yang berumur pendek, mereka harus terus-menerus melatih penggali baru, dan kerja keras para pekerja muda akan sia-sia sebelum mereka menjadi insinyur yang terampil. Namun, Anda melihat pekerja yang telah menggali selama 15 tahun. Mereka adalah ahli geologi yang tahu persis di mana harus menggali, dan tubuh mereka yang kebal kanker dan lambat menua memastikan mereka dapat terus menyumbangkan tenaga kerja yang terampil ini. Anda menyadari bahwa amortisasi tenaga kerja ini adalah alasan utama mengapa umur panjang mereka dipilih. Koloni membutuhkan aset yang tahan lama. Mereka perlu memastikan bahwa investasi energi yang mahal dalam pembangunan terowongan akan memberikan imbalan selama mungkin. Ini adalah perdebatan evolusioner antara biaya reproduksi dan biaya pemeliharaan soma. Tikus permukaan memilih reproduksi cepat dan biaya pemeliharaan rendah, umur pendek. Tikus mol telanjang memilih pemeliharaan soma yang mahal, kekebalan dan umur panjang, dan reproduksi terpusat. Di lingkungan mereka yang stabil tetapi langka, strategi umur panjang yang didukung secara kolektif menghasilkan pengembalian genetik yang jauh lebih besar daripada individualisme yang berumur pendek. Mereka secara efektif meminjam waktu dari genetik. Anda melihat bagaimana setiap adaptasi, poikilotermi, ketahanan CO2,
H-Super adalah fitur yang diperlukan untuk mendukung pekerja yang tahan lama ini. Mereka tidak dapat memiliki umur panjang tanpa fitur-fitur ini, dan mereka tidak dapat mempertahankan infrastruktur koloni tanpa umur panjang. Saat Anda meninggalkan labirin di bawah tanah, Anda menyimpulkan bahwa keabadian fungsional tikus mold telanjang adalah sebuah keharusan ekonomi. Mereka hidup lama karena mereka telah berinvestasi terlalu banyak pada konstruksi bawah tanah untuk mati muda. Adaptasi mereka memberi kita pemahaman tentang bagaimana tekanan infrastruktur dapat menentukan batas-batas kehidupan mamalia. Anda mengamati bagaimana ratusan individu ini berfungsi sebagai unit tunggal, sebuah superorganisme mamalia. Kelangsungan hidup mereka tidak hanya bergantung pada kerjasama, tetapi pada kemampuan mereka untuk mencapai homeostasis pada tingkat koloni, sebuah keseimbangan internal yang sempurna. Pikirkan tentang pengelolaan sumber daya yang ekstrim ini. Di lingkungan yang langka, tidak ada yang bisa dibuang. Anda menyaksikan daur ulang yang ekstrim. Perhatikan para pekerja membersihkan ruang toilet. Di mamalia lain, pembuangan kotoran adalah biaya. Di sini, itu adalah bagian dari sistem. Kotoran tidak hanya dipindahkan, terkadang kotoran dimakan oleh pekerja lain, memastikan bahwa nutrisi yang tersisa tidak pernah hilang dari ekosistem koloni. Anda juga melihat cara mereka menangani kehangatan. Mereka tidak memiliki insulasi individu, tetapi sebagai bola yang berkerumun, mereka mempertahankan suhu kamar tidur yang stabil. Jika satu pekerja terlalu panas atau dingin, koloni menyesuaikan kepadatan bola. Koloni, bukan individu, adalah termostat. Perhatikan udara beracun. Meskipun CO2 tinggi, koloni secara kolektif mengelola ventilasi melalui terowongan vertikal yang dibuat oleh para pekerja. Individu tidak dapat bernapas secara efisien, tetapi koloni menciptakan aliran udara minimal yang diperlukan untuk menghindari konsentrasi yang mematikan. Disinilah umur panjang mereka terbukti lagi. Hanya individu yang sehat dan tahan lama yang dapat berkontribusi pada homeostatis kolektif ini. Pekerja yang sakit, atau yang menua terlalu cepat, akan merusak keseimbangan suhu atau kebersihan, mengancam kelangsungan hidup semua orang. Anda menyadari bahwa kekebalan kanker mereka bukan hanya pertahanan pribadi, tetapi pertahanan kolonial. Kanker adalah penyakit individu yang egois, tetapi dalam organisme super ini, pertahanan seluler yang kuat memastikan bahwa tidak ada sel yang dapat menjadi individu yang egois. Semua adaptasi ekstrim, poikilotermi, tanpa rasa sakit, dan resistensi terhadap keracunan, diperlukan untuk memungkinkan koloni beroperasi sebagai satu organisme yang efisien selama beberapa dekade. Anda meninggalkan terowongan dengan pemahaman bahwa tikus mold telanjang adalah studi kasus utama dalam biologi tentang bagaimana batas kehidupan dapat diperpanjang ketika biaya pemeliharaan dialihkan dari individu ke komunitas. Mereka adalah bukti hidup bahwa untuk mencapai keabadian fungsional, mamalia harus melepaskan egoisme individual dan memeluk totalitas kolektif, menjadi satu entitas tunggal, stabil, dan berumur panjang. Anda kini mengambil pandangan yang jauh, melintasi ribuan tahun. Sementara permukaan bumi berfluktuasi antara zaman es dan periode pemanasan ekstrim, Anda berada di tempat yang terlindungi dari gejolak geologis ini, di bawah tanah yang dalam. Anda menyaksikan zaman es datang dan pergi. Di permukaan, mamalia besar dan kecil harus bermigrasi, mengubah diet, atau menghadapi kepunahan. Seluruh lanskap ekologis berguncang. Tetapi di sini, di benteng bawah tanah tikus mold telanjang, Anda merasakan stabilitas yang mutlak. Jauh di bawah permukaan, suhu inti bumi tetap hampir konstan. Perubahan dramatis di atmosfer hanya menghasilkan fluktuasi minimal di terowongan. Inilah penyangga geologis mereka. Anda menyadari bahwa lingkungan yang stabil ini adalah prasyarat untuk semua adaptasi ekstrim mereka. Jika suhu bawah tanah sering berayun liar, poikilotermi mereka, kemampuan untuk hidup berdarah dingin, akan menjadi kerentanan, bukan keuntungan. Mereka akan mati kedinginan, karena lingkungan bawah tanah Afrika Timur yang kering mempertahankan suhu yang stabil selama jutaan tahun. Evolusi diizinkan untuk mengunci fitur-fitur mahal seperti umur panjang dan kekebalan kanker. Stabilitas ini memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam perbaikan seluler daripada pertahanan terhadap perubahan lingkungan yang acak. Anda melihat bagaimana koloni ini,
dengan infrastruktur terowongan mereka yang luas, adalah arsip hidup dari periode geologis yang tenang. Mereka tidak perlu berevolusi dengan cepat, karena tekanan selektif yang mereka hadapi tidak berubah. Kelangkaan makanan, CO2 tinggi, dan kebutuhan akan kerja kolektif tetap konstan. Ini sangat kontras dengan hewan pengerat permukaan, yang harus berevolusi dengan cepat dan hidup singkat untuk mengatasi perubahan iklim yang radikal dan predator yang berpindah-pindah. Stabilitas geologis inilah yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki gen-gen yang mendukung inbreeding dan kekebalan kanker. Tidak ada tekanan dari luar untuk memperkenalkan keragaman genetik. Anda meninggalkan era geologis ini dengan kesimpulan yang jelas, tikus mole telanjang adalah bukti bahwa stabilitas adalah kunci umur panjang. Mereka telah mengisolasi diri mereka dari kekacauan dunia permukaan, dan sebagai imbalannya, evolusi telah menganugerahi mereka dengan kehidupan yang tidak terpengaruh oleh waktu geologis. Untuk hidup lama, mereka harus mencari tempat yang tidak pernah berubah. Anda menyaksikan kesimpulan dari perjalanan evolusioner ini, niche lock-in. Tikus mole telanjang telah mengunci diri dalam desain yang sempurna dan sangat spesialis untuk lingkungan tertentu, sehingga mereka praktis berhenti berevolusi. Sejak adaptasi ekstrim mereka terkonsolidasi, jutaan tahun yang lalu, tekanan untuk berubah telah menghilang. Mereka telah mencapai stasis evolusioner. Pikirkan tentang ceruk ekologi mereka. Mereka adalah penggali terowongan utama di tanah keras, pemangsa fosorial yang langka, dan pemakan umbi yang langka. Mereka mengisi setiap kebutuhan spesifik di bawah tanah dengan efisiensi yang tak tertandingi. Anda menyadari bahwa setiap perubahan pada lingkungan mereka akan membutuhkan evolusi mundur yang menyakitkan. Jika mereka terpaksa kembali ke permukaan, mereka akan mati karena hipotermia, poikilotermi, dan serangan predator, tanpa bulu dan buta. Keputusan untuk menjadi asosial dan abadi adalah satu set adaptasi yang saling terkait, yang memaksa mereka untuk tetap di jalur ini. Mereka tidak dapat melepaskan satu fitur pun, seperti kekebalan kanker, tanpa membahayakan seluruh sistem. Inilah paradoks desain yang sempurna, sangat sukses dalam ceruk mereka, tetapi sama sekali tidak fleksibel di luarnya. Mereka telah mencapai puncak evolusi dalam domain mereka, tetapi mereka tidak akan pernah bisa berkembang di tempat lain. Anda melihat para pekerja yang telah menjalankan peran yang sama selama 20 tahun, dengan metabolisme rendah dan risiko penyakit nol. Mereka adalah bukti bahwa jika tekanan selektif stabil dan keras, evolusi dapat menghasilkan keabadian fungsional. Kisah tikus mole telanjang adalah studi tentang batasan biologi. Mereka menunjukkan bahwa umur panjang dan kekebalan kanker adalah sifat yang dapat dicapai mamalia, tetapi harga untuk itu adalah totalitas komitmen dan hilangnya kebebasan untuk berubah. Saat Anda meninggalkan kegelapan dan kembali ke permukaan yang tidak stabil, Anda membawa pemahaman yang berharga. Keajaiban evolusi seringkali ditemukan dalam kekakuan adaptasi. Mereka abadi karena mereka menolak perubahan, dan mereka telah mengunci rahasia mereka jauh di dalam perut bumi, di mana waktu dan kekacauan permukaan tidak dapat mencapai mereka. Anda kini melihat kembali dari perspektif modern. Semua adaptasi ekstrim, poikilotermi, asosialitas, H-super, telah dikunci di dalam tubuh tikus mole telanjang, dan kini mereka menawarkan cetak biru yang tak ternilai bagi kita. Selama bertahun-tahun, mamalia lain telah menjadi subjek utama penelitian tentang penuaan dan kanker. Tetapi tikus mole telanjang, yang secara inheren tidak menua dan hampir kebal kanker, telah menjadi fokus utama pencarian kita untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Anda melihat para ilmuwan modern mempelajari genetika mereka, berusaha memahami mutasi tunggal pada hyaluronan sintease 2, HAS2, yang menciptakan H raksasa. Pertanyaannya bukanlah mengapa tikus mole tidak terkena kanker, tetapi mengapa kita terkena kanker. Tikus mole telanjang menunjukkan bahwa mamalia secara genetik mampu mengatasi kanker dan penuaan. Kegagalan kita terletak pada trade-off evolusioner, kita memilih metabolisme cepat, reproduksi individual, dan kehidupan di permukaan yang tidak stabil, yang semuanya menuntut pengorbanan kualitas soma. Anda menyaksikan bagaimana para peneliti mencoba mengisolasi gen-gen kunci mereka, seperti yang mengontrol produksi H atau jalur P16,
P27 yang ditingkatkan untuk melihat apakah mekanisme pertahanan ini dapat direkayasa ke dalam sel manusia. Pikirkan tentang implikasi dari ketahanan nyeri asam mereka. Dengan memahami bagaimana mereka mendesensisasi jalur nyeri tanpa kehilangan fungsi saraf penting, kita mungkin menemukan target baru untuk pengobatan nyeri kronis. Anda menyadari bahwa keberadaan tikus mol telanjang menantang asumsi dasar kita tentang biologi. Mereka membuktikan bahwa penuaan tidak harus menjadi proses yang cepat dan penuh penyakit. Sebaliknya, penuaan adalah proses yang dapat diperlambat, bahkan dihentikan pada tingkat seluler, jika energi dialokasikan secara benar untuk perbaikan. Misteri umur panjang mereka membawa kita kembali ke poin awal, tekanan lingkungan yang stabil dan tuntutan sosial yang ekstrim. Mereka berhasil karena mereka harus berhasil, dan mereka menunjukkan bahwa biologi mamalia jauh lebih fleksibel daripada yang kita duga. Mereka telah menjadi batu Rosetta dalam memahami penuaan. Setiap adaptasi yang mereka peroleh di kegelapan bawah tanah kini menawarkan secercah cahaya harapan bagi kita di permukaan. Mereka adalah janji hidup bahwa keabadian fungsional dapat direkayasa. Anda telah mengikuti perjalanan jutaan tahun yang mengajarkan kita sebuah paradoks mendasar. Makhluk abadi ini hanya dapat mencapai puncak biologi mamalia dengan meninggalkan hampir semua ciri yang mendefinisikan mamalia. Bayangkan sekali lagi, kontrasnya, mamalia yang menyerahkan kehangatan internal, poikilotermi, dan penglihatan, untuk mendapatkan metabolisme rendah dan kekebalan total terhadap penyakit. Mereka menolak kebebasan individu untuk reproduksi, demi keamanan kolektif yang mutlak. Anda menyadari bahwa semua adaptasi ekstrim ini, dari gigi pahat hingga super gel anti kanker H, adalah mekanisme yang saling terkait untuk menaklukkan satu tantangan, kelangkaan sumber daya yang tidak dapat diprediksi di bawah tanah Afrika yang stabil. Evolusi tidak memberikan umur panjang secara gratis. Tikus mol telanjang membayar harga tinggi dengan mengunci diri ke dalam ceruk yang sangat sempit dan dengan menundukkan individu kepada kehendak kolektif yang kejam. Mereka adalah master dalam penguasaan lingkungan bawah tanah, tetapi mereka tidak akan mampu bertahan di tempat lain. Mereka telah mengubah biologi mereka sehingga proses penuaan dan kanker hampir sepenuhnya dihapus. Mereka menua dengan lambat, dan hampir tidak menunjukkan penurunan fisik atau kognitif hingga akhir hidup mereka yang panjang. Ini adalah surat wasiat evolusioner yang menyatakan bahwa umur panjang bukan semata-mata tentang ukuran tubuh, seperti yang kita duga pada gajah atau paus. Ini tentang strategi alokasi energi. Tikus mol telanjang menunjukkan bahwa jika Anda dapat meminimalkan stres, menekan egoisme seluler, dan mempertahankan lingkungan internal dan eksternal yang stabil, Anda dapat menipu jam penuaan. Keabadian fungsional mereka adalah hasil dari keputusan untuk mengambil risiko besar, melepaskan bulu dan kehangatan, untuk mendapatkan imbalan terbesar, waktu. Saat kita menyaksikan mereka terus menggali dalam kegelapan yang tak terputus, kita menyadari bahwa studi mereka menawarkan lebih dari sekadar wawasan ilmiah, mereka menawarkan refleksi mendalam tentang harga dan konsekuensi dari umur panjang. Untuk hidup lama, mereka harus melepaskan begitu banyak aspek kemanusiaan dan kemamaliaan kita. Mereka adalah penguasa kegelapan, dan keabadian mereka adalah kisah tentang kompromi ekstrim, yang membuktikan sekali lagi kreativitas evolusi yang luar biasa dalam mencari cara untuk bertahan hidup melawan segala rintangan.